Kita baca keterangan catatan kaki nomor 1. Kemarin hal-hal yang diharamkan bagi seorang wanita yang sedang haid dan nifas. Wa tawafu. Catatan kaki nomor 1. Rawa al-Hakimu, meriwayatkan oleh Imam Hakim, wa sahhahahu, dan mensahihkan oleh Imam Hakim akan hadis berikut ini. Jadi dalil tawaf diharamkan bagi perempuan yang sedang haid atau nifas itu apa? Nah, ini ada hadis riwayat Imam Hakim an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridhai oleh Allah, anhu, dari Ibnu Abbas. Qala, berkata Ibnu Abbas, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tawafa, sesungguhnya tawaf, bil baiti, di Baitullah, Ka'bah, mislus sholati, seperti atau sebanding dengan sholat, sama dengan sholat, illa, kecuali, annakum tatakallamuna, annakum, bahwasanya kalian, tatakallamuna, saling berbicara. Paman takallama fala yatakallam illa bi khairin. Paman takallama, siapa saja yang berbicara, fala yatakallam, maka janganlah berbicara, illa bi khairin, kecuali pembicaraan yang baik. Jadi kalau tawaf itu dalam fikih setara dengan sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau kita masuk Masjidil Haram nggak usah sholat tahiyatul masjid, tapi tahiyatul masjidnya diganti dengan tawaf. Berapa putaran? 7. Tawaf semuanya, apapun jenis tawafnya itu pasti 7 putaran. Itu mau itu nanti pas lagi haji ada tawaf ifadah, nanti ditutup dengan tawaf wada dan seterusnya, itu jumlahnya 7, dan startnya itu persis di, kalau sekarang kayaknya udah nggak ada garisnya, kalau dulu ada garisnya penanda, persis di samping kiri kita itu posisi Hajar Aswad di sini. Itu. Jadi kalau misalkan Hajar Aswad di sini nih pas Bayu, tapi kita mulai startnya di sini pas imam muter sih, tapi putaran ini tidak terhitung 1 itu karena nyolong start itu. Jadi harus benar-benar sama, startnya di sini, nanti finishnya juga di sini, itu hitungannya 1 itu, dan 2-nya begitu terus, 2, 3 begitu dan seterusnya. Dan nanti kalau misalkan ada yang umroh, orang kan kebanyakan berebut itu mau nyium Hajar Aswad. Ya, kalau memang nggak keburu atau nggak bisa, udah nggak usah main dorong-dorongan. Jatuhnya kita kan zolim, dorong orang, kan dosa. Sedangkan nyium Hajar Aswad itu kan cuma sunnah. Dapat ya alhamdulillah, nggak ya udah. Itu. Terus kalau nggak dapat gimana ya begini aja. Itu. Kenapa kita disunahkan begini dalam fikih? Karena kalau dalam kitab yang dikarang Imam Abdullah Al-Haddad itu Sabilul Iddikar, di sana beliau menjelaskan bahwa Hajar Aswad itu dulunya, jadi kalau sekarang bahasa anak LP3 itu menyimpan database. Jadi database perjanjian manusia yang dulu masih di alam ruh, yang ketika Allah bertanya kepada ruh-ruh kita semua, ruh manusia dari zaman Adam sampai hari kiamat, itu kan ditanya alastu birabbikum, semuanya kita menjawab qalu bala syahidna. Nah, pertanyaan Allah dan jawaban dari kita itu database-nya disimpan
Di mana? Itu tadi di Hajar Aswad. Makanya kita disuruh begini atau kita mencium, tujuannya apa? Mengingatkan kembali bahwa kita dulu pernah berjanji kepada Allah untuk beribadah semaksimal mungkin ketika kita hidup di dunia, bukan buat leha-leha. Itu itu salah satu hikmahnya, kata Habib Abdullah Al-Haddad, walaupun itu menurut beliau sebuah athar dari sahabat. Itu makanya kenapa batu Hajar Aswad itu menghitam. Di sisi lain ulama berpendapat diakibatkan karena dosa-dosa manusia. Jadi database manusia kesimpan di situ, lalu kemudian manusia kan bermacam-macam hidupnya tuh. Ada yang baik, ada yang berbuat dosa. Nah, dosa-dosa manusia itu terserap. Bukan terserap si manusia nggak punya dosa lagi, data dosanya kesimpan di situ. Itu ntar di akhirat dibuka sama Allah. Itu sebelum ngebuka Hajar Aswad itu Allah menyembelih atau mematikan mati dulu. Itu prosesnya kayak gitu. Jadi mati di beberapa riwayat itu nanti dimatiin. Jadi di akhirat nggak ada mati lagi. Itu dalam satu riwayat si maut, bahasa Arabnya kan maut, mata yamutu maut, itu nanti berbentuk kambing putih dan hitam. Maksudnya bulunya warnanya ada dua tuh. Itu. Nah, itu dimatiin, disembelih sebagai simbol bahwa maut telah mati. Si mati telah mati. Maka nanti di akhirat tidak akan menemukan kematian lagi. Baru setelah itu digelar, dibuka. Tuh, si anu begini, si itu begitu, semuanya kelihatan. Itu. Tuap. Terus lagi, ini biar ada gambaran aja ya, karena saya kadang-kadang sedih gitu kalau ngeliat orang umroh atau haji. Ya oke lah, memang duit mereka punya duit gitu ya. Cuma ya tolonglah sebelum berangkat ke sana belajar ilmunya. Jadi ke sana tuh kadang-kadang cuma dapat pengalaman. Saya pernah ke Mekah loh, itu doang. Tapi ketika ditanya persoalan-persoalan haji atau umroh mereka nggak paham. Nih, Ka'bah itu dulunya. Jadi kalau kamu tawaf, ini terkait dengan tawaf ya. Kan ada yang melengkung gitu ya. Jadi kalau ini Hajar Aswad di sini, ini Hajar Aswad, ini rukun Iraqi, ini rukun Syami, ini rukun Yamani namanya. Rukun itu tiang bahasa kita. Tuh, ini doang nggak ada namanya nih. Dinamain Hajar Aswad karena Hajar Aswad nempel di sini. Dinamakan rukun Iraqi karena tiang ini menghadap ke negara Irak. Itu. Tiang ini Syami karena menghadap ke negara Syam. Syam itu kalau sekarang Suriah, Palestina, Mesir. Makanya coba lihat nanti di peta. Itu adanya di sono. Mesir, Suriah ada di atas ini nih. Kalau secara peta. Sini Yamani, ke sana Yaman. Madinah di mana? Madinah di sini. Makanya Nabi pernah bilang dalam hadisnya, ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Di antara arah masyriq dan arah maghrib, arah barat dan arah timur adalah kiblat. Maksudnya ini. Itu. Kalau kita di sini nih Indonesia nih. Indonesia, ini Priok sini. Ngadepnya kemari. Itu. Gitu ya. Makanya ada yang berandai-andai kenapa ini nggak ada nama negaranya. Kalau ini tadi Yaman, Syam, Irak, ini nggak ada namanya. Nah, Indonesia. Itu. Ada yang berpikir bahwa nanti kemajuan Islam itu di tangan Indonesia. Katanya begitu. Karena ini untuk melengkapi nama rukun di Ka'bah. Ya wallahu alam, kita nggak pernah tahu. Yang pasti dulunya pertama kali Ka'bah ada itu dibangun oleh malaikat Jibril beserta Adam. Yang pas lengkungan begitu itu sampai di situ Ka'bah. Lalu kemudian di zaman Nabi Nuh banjir, hancur, tinggal pondasinya doang. Di zaman Ibrahim dibangun lagi. Ini belum ada lengkungan begini kemari. Makanya disebut Hijir Ismail. Hijir itu artinya kamar, Ismail ya si Ismail anaknya Ibrahim. Dulu Ismail itu kamarnya di situ. Jadi kan kalau kita buka surah Ibrahim itu Ibrahim punya istri dua, punya anak dua. Ini yang umumnya terkenal, walaupun ada riwayat yang bilang anaknya 5. Tapi kita ambil yang umumnya aja. Ibrahim
narok bini keduanya yang bernama Hajar dan putra pertamanya yang namanya Ismail biwadin ghairi zizar'in inda baitikal muharram. Itu ayat Qur'annya begitu. Di satu lembah yang tidak ada pohon-pohonannya. Lalu kemudian dibuatkanlah Ka'bah. Dibuatkan Ka'bah, disinilah Ka'bah sekaligus jadi tempat ibadah dan tempat tinggal Ibrahim beserta Hajar dan Ismail. Cuma Ibrahim nggak lama. Balik ke istri pertama, Sarah, adanya di Palestina. Hajar tidur di sini, Ismail tidur di sini. Inilah kamarnya Ismail, makanya disebut Hijri Ismail. Lalu kemudian terjadi banjir lagi, hancur lagi Ka'bah. Di zaman Nabi Muhammad dibangun ulang, yang saat itu kalau kamu pernah baca sejarah, Hajar Aswad sempat hilang, lalu diketemukan dan ketika mau ditaruh itu suku-suku Arab yang ada di Mekah berantem. Mau ya karena itu kehormatan. Pengen narok semuanya. Akhirnya apa? Nanti kalau ada orang yang masuk dari pintu itu, maka dialah yang berhak narok Hajar Aswad. Dan ternyata takdir Allah adalah beliau Nabi Muhammad. Tapi Nabi enggak, wes awas gua, enggak begitu. Gua ini yang berhak. Apa? Nabi gelar sorbannya, semua kepala suku megang ujung sorban. Nabi angkat, ayo deketin, pas sudah deket di lubangnya diangkat sama Nabi, ditaruh. Itu. Karena saat itu Ka'bah adalah bangunan suci dan kiblat umat Islam, beliau nggak mau bangun sembarangan. Bangunnya apa? Harus pakai dana yang halal. Ternyata dananya kurang untuk bangun sampai di sini. Itu bangun untuk segini doang. Ya udah, akhirnya Ka'bah cuma sepotong, yang ini dikasih tanda. Itu. Makanya kalau nanti kamu tawaf, jadi kalau lengkungannya begini, ini kan ada pintunya nih, sini. Ya, kalau sekarang dikasih rantai itu. Tapi kalau misalkan dibuka, kamu tawaf dari sini, pengen cepet kagak muter kemari, malahan kemari. Nyari jalan tikus. Kemari gitu. Yuk, kalau lebih cepet nih ya, agak sah. Kenapa? Karena jatuhnya tawaf masuk ke Ka'bah. Makanya kalau nanti misalkan gitu, Allah kasih hadiah kita bisa sholat di dalam Ka'bah, tapi ternyata udah penuh, ini dibuka, sholat di sini, sama aja. Itu sholat di Hijri Ismail sama dengan kita sholat di dalam Ka'bah. Itu. Nih kalau di atasnya sini itu talang air, ya talang air cuma dilapisin emas, jadi ambil itu. Kalau sono dilihat emas gitu, talang air. Kenapa? Ya secara manusiawi ya Ka'bah buatan manusia. Kalau kena air, airnya nampung di atas, kalau nggak dibikinin talang banjir. Jadi kalau misalkan Ka'bah itu banjir, nggak usah heran, nggak usah dipiralin gitu. Dari dulu kok Ka'bah itu pernah hancur kok. Ini kadang-kadang Ka'bah banjir, wah tanda kiamat. Wah lah, iya nggak usah lah gitu. Jadi itu tawaf ya. Terus kalau tawaf gimana? Kan katanya dia sama dengan sholat. Sholat kan ada bacaannya. Nah kalau tawaf memang khusus. Tawaf yang penting kita muter. Taufa yatufu taufan, itu kan artinya muter. Kalau kita muter doang, yang penting tadi awal dan akhirnya pas, maka sah. Adapun doa-doa yang kadang-kadang pimpinan rombongan itu nyuruh ngapalin, dia sendiri kagak hafal, itu ya itu mah sunnah. Bahkan nanti nih pas di sini ya, rukun Yamani itu kita juga disunahkan megang rukun Yamani atau kita cium. Itu insya Allah doa-doa kita dikabulin. Antara rukun Yamani dan Hajar Aswad kita disunahkan baca Robbana atina fid dunya hasanah. Itu ya, itu mah sunnahnya aja. Dia dalilnya kalau ditanya kenapa tawaf haram bagi perempuan yang haid, karena tawaf sebanding atau setara dengan sholat. Itu. Wal wat'u yang kedua tuh, wal wat'u. Udah ini mak tinggal dilihat aja nanti di Quran terjemah surah Al-Baqarah ayat 222. Yang pasti yang namanya haid kalau dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh fa'tazilun nisaa fil mahid. I'tizal. Jadi i'tizal itu arti awalnya menyendiri. Makanya kalau kamu baca buku atau baca kitab yang terkait dengan golongan dalam Islam itu ada yang dinamakan dengan Mu'tazilah. Pernah dengar? Di sini nggak ada ilmu kalam ya? Nggak ada ya? Itu ilmunya komputer ya.
Ada pembahasan ilmu kalam itu mutakallimin. Kalam di sini bukan kalam ngomong ya, tapi perkara-perkara atau hal-hal yang terkait dengan tauhid, dengan teologi. Nah, ada seorang tabi'in saat itu namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini ketika Hasan Al-Basri gurunya ngajar, dia nggak sepaham. Akhirnya dia pergi. Dia mengasingkan diri sendiri. Nah, maka saat itu Wasil bin Atha dan pengikutnya disebut i'tazala. Orangnya namanya Mu'tazilah. Itu mulai saat itu tuh muncul yang disebut Mu'tazilah. Itu ntar rombongannya Mu'tazilah, Syiah, apa segala macam. Pernah dengar ya kalau Syiah ya? Nah, itu ke situ. Makanya fa'tazilun nisa, biarkanlah istri-istri kamu itu menyendiri. Artinya bukan berarti seperti yang dipahami oleh orang-orang Yahudi. Menyendiri dalam arti jangan kamu melakukan hubungan suami istri. Hubungan suami istri kan pasti berdua. Makanya kalau bahasa Arabnya itu kan jima. Jima itu kan jamaah, artinya berkumpul. Berkumpul minimal dua hal yang berbeda atau lebih. Itu namanya jamaah. Itu. Makanya ada kitab karangan Imam Syafi'i itu judulnya Jima'ul Ilmi. Jangan salah ngartiin itu. Yang terus salah ngartiin lagi. Maksudnya kumpulan ilmu gitu artinya. Nah, di sini sama Allah suruh jauhin, jangan kamu melakukan hubungan seksual. Itu aja. Kalaupun tidur berdua, suami istri nggak jadi masalah. Gitu. Kalau orang Yahudi kan enggak. Ketika istri-istri mereka haid, kalau orang Arab itu kan miara kuda, miara onta ya. Nah, di samping kandang kuda dan kandang onta itu dibikin saung-saungan. Istri-istri mereka yang sedang haid itu ditaruh situ. Sampai kapan? Sampai masa haidnya selesai. Itu kan tega banget ya. Punya istri ditaruh di kandang kambing. Itu lagi haid. Jangan tuh. Makan pun nggak boleh. Kalau kita dalam Islam silakan makan minum bareng sama istri. Bahkan Nabi pernah mencontohkan ketika Aisyah lagi haid, Aisyah minum susu separohnya diminum sama Rasul, dan minumnya Rasul persis di bekas bibirnya Aisyah. Padahal saat itu Aisyah sedang haid. Jadi nggak jadi masalah. Itu jadi masalah. Jadi kalau cuma memang kalau Allah ngelarang itu kenapa sih? Ya pasti ada hikmahnya. Di antaranya kalau perempuan yang sedang haid dilarang al-wat'u atau berhubungan suami istri itu ya khawatir nanti anaknya abnormal. Itu atau si perempuannya sendiri kena penyakit-penyakit yang terkait dengan vagina seperti kanker serviks dan lain sebagainya. Itu biasanya dari situ. Si laki-laki juga bisa kena itu. Itu apa? Ya macam-macam. Spilis, raja singa, segala macam itu rombongannya. Iya. Itu. Bisa udah pernah ya sama. Ajis sering nih loh malam. Makanya apapun yang dilarang sama Allah pasti ada hikmahnya. Itu pasti. Walaupun kita nggak tahu. Dulu sebelum corona ada, saya kan pernah bilang ya, biasakan kalau wudu walaupun itu hukumnya sunnah, masukin air ke dalam mulut dan hidung, istinsyak dan istinsyar. Karena itu nanti akan membuang kuman-kuman yang ada di mulut, yang ada di hidung. Tangan, takhlil, diginiin. Lah sekarang jadi viral. Itu coba sebenarnya dari dulu udah ada gitu, karena kagak pada ngaji aja. Itu udah ada di kitab gitu. Allah itu memang harus dikasih penyakit dulu gitu, baru sadar gitu. Ya walaupun mungkin kita belum tahu misalkan hikmahnya apa ya, kok ini Allah ngelarang gini, udah terima aja, terima, nggak usah pakai dipertanyakan begini begitu. Yang sering saya kasih contoh, wudu batal karena kentut, tapi kita wudu lagi, yang dibasuh muka bukan pantat, kan gitu kan nggak masuk akal kan gitu ya. Ya udah terima, teliti deh itu kenapa pantat kan gitu, ya silakan. Tapi ya memang awalnya begitu. Nomor 3, wal istimta bima baina surrati war rukbah, bersenang-senang dengan sesuatu atau pada area di antara pusar dan lutut. Itu yang kagak boleh, ke atas boleh, di atas pusar ke atas boleh, sampai ujung-ujungnya boleh. Ya. Mana dalilnya? Itu nomor 3. Catatan kaki nomor 3, rawa Abu Daud, meriwayatkan Imam Abu Daud, nomor hadis 212.
Jadi dalam riwayat Abu Daud nomor hadis 212, Anna Abdullah bin Sa'din, dari Abdullah bin Sa'ad, salah seorang sahabat Nabi, pernah bertanya kepada Nabi, "Ma yahillu li min imraati wa hiya haidun?" Ma yahillu li, apa yang halal bagiku, min imraati, dari istriku, wa hiya haidun, sedangkan dia dalam keadaan haid. Jadi Abdullah bin Sa'ad nanya sama Rasul, ya Rasul, kalau istri lagi haid itu yang halal apa aja? Tuh. Karena zaman dulu ya, kita udah beruntung kita. Zaman awal-awal wahyu turun, itu banyak sahabat yang kalau malam bulan puasa, mereka menyangka bahwa hubungan suami istri itu haram selama 1 bulan penuh. Itu. Jadi malam ya haram, siang ya haram. Itu 1 bulan penuh, namanya laki-laki ada yang keceplosan, gitu ya, keceplosan, cerita sama temen lah gue juga keceplosan malam, itu beredar berita sampai ke Nabi, turunlah ayat, uhillalakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian hubungan suami istri di waktu malam di bulan Ramadan, siangnya tetap haram, itu. Nah, yang halal kalau istri kita lagi haid itu apa? Laka, qala Rasulullah bersabda, laka ma fauqal izari, bagimu ma sesuatu, fauqal izari, di atas sarung. Jadi orang kan kalau pakai sarung sekitaran pusar ya, di sini digulungnya. Nah, makanya Rasul pakai kata kiasan tuh, di atas sarung, ke atas, itu halal. Apaan aja, ya udah itu lihat aja ntar kalau udah nikah, itu yang halal berarti, gitu. Iya. Intinya nikah dulu ya. Ya, intinya nikah dulu. Gitu. Nah, di sini kan kemarin wayahrumu bil haidi wan nifas. Sedangkan dari tadi kita ngomongin dalil itu dalil haid terus. Gitu. Dalil nifasnya mana? Nah, inilah yang disebut dengan kias, bahwa haid dan nifas hukumnya dipersamakan. Analogi antara haid dan nifas sama-sama mengeluarkan darah. Itu. Jadi sama, yang halal bagi perempuan atau istri yang lagi haid di atas pusar ke atas atau di atas gulungan sarung. Bagi perempuan yang nifas ya sama, ke atas juga. Itu, dari pusar ke atas sama. Makanya itu hikmahnya kenapa ada poligami, itu karena kan laki-laki beda-beda, itu beda-beda. Ketika perempuan nifas, kalau yang kemarin kita udah bahas, kalau istri kita setiap nifas 60 hari, berarti kan 2 bulan. Nah itu pusing palanya. Iya, iya. Ya. Susah nahan. Nomor 4, surah An-Nisa ayat 43. Dalil yang sekarang mau kita bahas. Nanti wa yahrumu 'alal junubi, dan haram atas orang yang junub. Nah, junub ini berarti bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya, kalau haid sama nifas hanya perempuan. Laki-laki nggak ada cerita nifas, nggak ada cerita haid. Maaf, walaupun dari penisnya misalkan keluar darah, itu ngomong sama istri, neng keluar darah ini neng, lah abang haid gitu. Karena ada apa? Ya itu tadi kan penyakit raja singa sifilis kan sampai keluar darah gitu ya. Walaupun darahnya banyak atau sedikit tetap tidak terhitung haid itu. Ya. Kecuali salisil baul, ada dalam fikih itu namanya salisil baul. Apa? Beser. Yang kencing netes terus menerus. Nah ini nanti ada keringanan, ada dispensasi dalam beragama. Contoh, ketika orang mengalami penyakit seperti itu, dia sholat mampu berdiri, tapi ketika dia berdiri itu kencing keluar terus, maka dispensasinya dia boleh duduk. Itu. Ini sholat wajib ya. Kalau sholat sunnah kan boleh berdiri, boleh duduk dalam keadaan mampu. Itu. Tapi ya kalau bisa mentang-mentang udah tahu sholat sunnah ba'diyah nih duduk gitu ya. Ntar besok sholat di sini isya ba'diyah ada duduk. Itu. Ngapa boleh ini? Ya artinya tetap diri sama duduk pahalanya banyak kan berdiri. Itu.
Wa yahrumu 'alal junub, dan haram bagi orang yang junub. Khamsatu asya'a, ada 5 hal. As-sholatu, yang pertama salat. Dalilnya nomor 4. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, la taqrabus sholata, janganlah kalian mendekati as-sholata, salat. Maksud salat di sini tempat salat. Itu. Wa antum sukara, dan kamu dalam keadaan mabuk. Kenapa? Karena orang mabuk pasti nggak akan paham dengan apa yang dia ucapkan. Itu. Makanya jangan sholat dulu. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian mengetahui ma taqulun, sesuatu yang kalian ucapkan. Wala junuban, dan juga tidak boleh mendekati tempat sholat, artinya masjid. Tapi dari sini nanti berkembang pemahaman lagi, pemahaman fikih. Mendekati tempatnya aja nggak boleh, gimana melakukan perbuatannya? Mendekati tempat sholat nggak boleh, melakukan perbuatan sholat pun haram. Kalau misalkan ada orang sengaja, dia junub, dia sengaja sholat, dia sengaja wudhu, padahal dia tahu sholat itu haram bagi orang yang junub, maka hukumnya dosa dia. Itu yang disebut sholat dosa. Itu. Kalau niatnya hanya sekedar dia nggak paham, tapi kalau misalkan dia niatnya melecehkan, bisa jadi kufur. Itu. Hati-hati, makanya jangan sama agama, jangan sembarangan. Ngucap-ngucap kalimat-kalimat juga kadang-kadang bisa kalimat-kalimat itu membawa kita kepada kufur. Itu. Kayak misalkan gini, gue sih nggak usah sholat, gue udah ngeliat Allah kok. Lu ngeliat Allah? Iya, kalau gue begini tuh gue kelihatan Allah. Itu kafir orang. Bahkan kalau dalam kitab-kitab fikih termasuk Imam Ghazali, itu beliau memfatwakan wajib hukumnya orang seperti itu dibunuh. Itu. Karena orang yang seperti itu lebih sesat daripada orang kafir. Itu kata Imam Ghazali. Kalau berani matiin. Ya. Kalau kecuali gini, kecuali kalau nanti kamu ngaji, misalkan ngaji tasawuf. Di kitab tasawuf ada para wali melihat Allah dengan basiroh atau mata hatinya. Nah itu masih dibenarkan. Kenapa? Karena ini sifatnya gaib. Allah maha gaib. Itu bisa terjadi. Itu gaib ketemu gaib, emang pasangannya. Gitu. Tapi kalau ini kan mata zahir, mata fisik, nggak mungkin. Gitu. Makanya kalau ada orang kayak gitu, udah nggak usah banyak-banyak ngomong sama dia, tinggalin aja. Itu udah nggak benar itu orang. Illa abiri sabilin, kecuali orang yang lewat, sekedar lewat. Hatta tagtasilu, sampai mereka mandi. Lewat itu kemarin udah kita jelasin. Kalau sekedar lewat seret begitu doang nggak dosa. Tapi kalau bolak-balik itu sama dengan menetap. Wa qiraatul Quran, dan membaca Quran. Wa massul mushaf, dan menyentuh mushaf. Wa hamluhu, dan membawa mushaf, yang haram juga bagi orang junub. Wa tawafu, dan tawaf, sama tadi. Wal lubsu fil masjid, dan menetap di masjid, kecuali dia punya musuh, mau dimatiin sama musuhnya. Akhirnya dia nginep di masjid, tidur di masjid. Sampai di masjid, dia lagi tidur di masjid, dia mimpi. Si Ajis nih mimpi ini di masjid, mimpi basah. Itu. Kan dia harus keluar dari masjid kan, secara hukum awal begitu. Tapi kalau dia keluar, dia dimatiin sama musuhnya yang lagi nungguin di depan. Itu gimana? Dia harus tetap ada di dalam masjid. Itu karena menyelamatkan diri lebih utama. Itu. Kayak sekarang, ini hidung kan hukumnya sunnah. Sekarang kan orang lagi bermasalah nih, sholat pakai masker bagaimana hukumnya? Gitu, lagi rame. Padahal mah kalau yang ngaji agak rame. Apa? Ini sunnah. Kalau kita ngaji, sujud itu kan rukun ya, rukun sholat harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan nggak sah. Nah, sujud ada syaratnya lagi. Apa? Harus 7 anggota. 2. Makanya kalau ada orang sujudnya begini, itu nggak sah. Ya pusap ya. Ini, nafel. Atau dia begini nih, gitu. Ya, ini,
1, 2, lutut 4. Jari kaki ditekuk begini. Ini perut telapak kaki nyentuh tanah. Ya ini tentunya sekemampuan. Karena kadang-kadang orang kelingkingnya pendek banget kagak nyampe kan begitu. Apalagi badannya gendut bisa rubuh gitu. Ya artinya kalau dapatnya jempol sama telunjuk kaki ya udah nggak apa-apa. Yang penting ini udah ditekan. 6, 7 ini sunnah. Itu 1 ini sunnah. Kita menghindari penyakit, menjaga diri itu hukumnya wajib. Atau kita terpapar corona agar orang lain nggak kena juga hukumnya wajib. Jadi kita melindungi orang hukumnya wajib. Gitu. Makanya yang pernah saya bilang ketika kita sholat berjamaah di samping kita pingsan, wajib kita batalin sholat kita. Tapi di sisi lain batalin sholat kan nggak boleh. Tapi kalau kondisinya kayak gitu daripada ini dia pingsan jatuh palanya kepentok mati, mendingan kita batalin dulu. Baru nanti setelah kita selamatkan dia, kita lanjut sholat lagi. Itu. Nah itu juga begitu. Jadi nggak usah ribut. Ini sunnah, menjaga kesehatan orang lain atau diri kita hukumnya wajib. Ya udah nggak apa-apa begini. Itu tutup. Ya tutup. Tapi kalau misalkan saya pengen dapat sunnahnya segini doang, gitu. Ya salah segini kan dapat nih ya. Itu nggak apa-apa. Itu. Jadi ingat-ingat pokoknya hidung itu sunnah. Itu. Ya, pakai masker nggak apa-apa pakai masker. Yang nggak boleh itu kalau orang nutupin ininya begini pakai peci. Tuh. Ya, sholat begini nih. Mau peci jenis apa juga begini kagak sah. Atau perempuan kalau zaman dulu itu kan mau kenanya bergo kalau kata orang dulu. Di sini kan ketutup tuh. Nah, itu juga nggak sah. Itu. Tapi kalau cuman misalkan begini, ya ada segini doang nih. Segini. Ini tetap sah. Cuma makro doang. Kenapa sah? Kan ketutupan. Ya ketutupan dikit. Kan masih ada kanan kiri. Apalagi kalau jidatnya lebar, jenong. Wah, kan masih lega banget masih. Kan gitu. Iya, masih lega. Itu. Ya kecuali ketutup semua begini. Tuh, ketutup rambutnya kemari semua. Tuh. Apalagi rambutnya gimbal. Kan susah pasti. Nah, itu baru. Tuh. Memang kalau fikih begitu. Harus dilihat detail kasusnya, dilihat kondisinya, itu bisa berubah. Kayak yang sering saya bilang, babi haram. Anjing haram kita makan, ular haram. Tapi di satu sisi nanti bisa jadi halal. Kapan? Kalau kita tersesat di hutan gak nemu makanan, adanya ular doang, makan ular. Gitu kalau doyan. Tuh. Iya. Tuh. Itu. Makanya orang fikih itu ulama fikih sampai hari kiamat nggak akan pernah seragam, pasti beda. Artinya nih kamu yang anak-anak muda nggak usah ikut-ikutan ribut. Misalkan kata Kiai Ono atau kata Ormas Ono begini, kata Ormas ini begini, kok beda? Udah sama-sama Islam. Ya itulah fikih begitu. Itu karena satu dalil kacamatanya banyak. Itu tergantung siapa yang lihat. Itu ya kayak salaman. Kita salaman sama istri Syafi'i itu batal wudu. Tapi kalau kamu ke Mekah itu nggak batal. Itu nggak apa-apa. Itu udah beda dari situ. Wa yahrumu 'alal muhdis salasatu asya'a. Dan haram bagi orang yang berhadas salah satu asya'a 3 hal. Ini maksudnya hadas kecil. Tuh. Yang pertama as-sholatu sholat. Kecuali yang kemarin pernah kita bahas tuh beberapa minggu yang lalu. Sholat di pesawat. Nah, posisinya jatuhnya kalau dalam mazhab Syafi'i kita namanya faqidut tohuroini. Orang yang tidak punya 2 alat bersuci. 1 wudu, 2 tayamum. Kalau misalkan ada yang di sini bilang, lah dulu waktu saya umroh atau saya pergi ke ini, saya disuruh tayamum di jok pesawat. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu nggak sah. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i debunya harus kelihatan. Jok pesawat mana ada debu yang kelihatan? Kan begitu.
Kita kan pora-pora doang, ya pora-pora berarti kagak sah. Gitu. Iya, kalau pora-pora kagak sah. Itu. Tapi kalau Hanafi dia boleh. Itu. Ya artinya kita sapi ya tetap sapi. Hitungannya gimana? Kalau nanti turun ternyata waktu sholat udah habis, ya kodok. Itu makanya ada istilah sholat i'adah itu atau kodok, sholat yang diulang atau sholat yang ditambal, diganti. Itu. Ya kalaupun kita mati di atas, meleduk gitu di Kepulauan Seribu, belum nyampe. Ya udah, yang penting tadi kita udah sholatnya rihurmatil wakti gitu. Sholat karena menghormatin waktu dan itu dianggap sah walaupun kita kagak wudu, kagak tayamum. Kenapa? Kondisinya kayak gitu. Walaupun sebenarnya sholatnya sendiri pun dianggap gak sah. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang lebih khusus itu gak sah. Kenapa? Sholat wajib hukumnya dan dianggap sah kalau dia menempel di bumi. Persoalannya mana ada pesawat yang nempel, kecuali dia lagi di bawah, kan gitu, nggak sah. Makanya nanti kaitannya tadi ke tawaf. Nih kalau nanti kamu tawaf, sekarang kan udah ada tuh di lantai 3 ya, Bay. Kalau nggak salah, lantai 3 Masjidil Haram ada penyewaan motor buat tawaf. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Nempel lantai 3, nempel sama lantai 2, lantai 2 nempel sama lantai 1. Kecuali kamu tawaf pakai helikopter. Sultan, kan gitu ya. Oh terus sana sini, gitu. Itu kagak sah, gitu. Kenapa? Ini pesawat kagak nempel. Pakai motor, itu pakai motor itu. Nah, pakai motor King gitu tawaf, gitu. Boleh. Sah. Kenapa? Motor Kingnya nempel ke bumi. Itu. Jadi. Walaupun orangnya enggak kan? Iya, orangnya enggak. Yang penting benda yang melekat pada dia nempel. Gitu. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i sholat itu di pesawat seharusnya enggak sah. Kenapa? Pesawatnya nggak nempel. Itu. Tapi daripada nanti itu pesawat meledak, kita kagak ngapa-ngapain, sholat kagak, wudu kagak, mati konyol. Ya, mendingan udah kita sholat dah. Terlepas entar meledak, mati, insya Allah Allah maafin. Kenapa? Kondisi kita tidak dalam keadaan kapasitas yang mendukung kita untuk sholat secara benar. Itu. Jadi fikih itu sebenarnya gampang, gak usah ribut-ribut begini begitu gitu. Ya. Tapi kalau menjalanin itu, apa? Laut kan juga termasuk kategori seperti itu enggak? Apa? Tapi dia nempelnya di air. Kalau dia pokoknya yang dimaksud bumi di situ, itu tanah, itu salju, itu air, semua kategori, iya selama dia menempel. Tuh. Sama itu juga sholat nih kalau nanti kamu mungkin pergi kemana-mana naik kapal laut, kamu orangnya mabuk kan. Tapi udah masuk waktu sholat, air biasa habis, debu nggak ada, ya wudhu pakai air laut, udah nih kan waktu itu pembahasan awal. Terus ketika kamu sholat kan harus berdiri kan goyang, kepala kamu muter, puyeng, gitu kan orang kampung baru itu naik kapal, itu puyeng pala, gimana? Boleh duduk, itu boleh duduk. Yang penting itu tadi alasannya. Kepala kamu pusing, tapi kalau kepalanya nggak pusing, tetap wajib berdiri. Itu. Ya pokoknya gampangnya kalau memang kita benar-benar nggak mampu, nggak kuat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu aja. Allah nggak akan membebani kita dengan apapun. Itu. Cuma ya jangan dienteng-entengin. Itu. Sholat boleh duduk gitu ya. Aduh, gua kalau berdiri malah gua puyeng ini. Itu, aduh gua duduk aja ya. Itu duduk. Padahal mah enggak, dia pora-pora. Itu. Atau rukhsah keringanan orang puasa nih banyak banget, besok dikit lagi masuk bulan puasa nih, sekitar sebulan setengah lagi. Itu banyak banget. Ngaji sakit itu boleh tidak puasa katanya. Sakit apa dulu? Lo ngapa nggak puasa? Bisul. Misalkan gitu ya. Bisul ini di kaki ini sakit banget. Lah apa urusannya bisul sama puasa? Kan begitu. Kagak ada urusannya. Itu. Nah perempuan juga tuh banyak banget. Saya nggak puasa, kenapa? Karena saya menyusui. Kan kalau orang menyusui nggak boleh puasa. Salah itu kalimatnya. Bukan nggak boleh puasa. Dipersilahkan puasa atau tidak puasa. Bukan kagak boleh puasa. Masa puasa dilarang? Itu. Dan dia dalam kondisi bebas. Kecuali dia dalam kondisi nifas. Jadi kamu neng ya yang perempuan, nanti kalau misalkan lagi menyusui, kamu lihat diri kamu sendiri aja. Kuat nggak nih saya? Kalau malam saya sahur, saya nyusuin anak siang, puasa kuat nggak? Kalau kuat, puasa terus. Itu, puasa terus. Tapi kalau memang kira-kira nggak kuat, baru. Nah itu yang disebut keringanan. Gitu. Jadi dicoba dulu. Ini kan kita udah ngambil jalan pintasnya aja. Nggak
Itu. Ada pertanyaan? Wa tawab wa mashul mushaf wa hamlu sama itu. Jadi ada 3 bagi orang yang hadas, tawab, menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Itu ada 3. Pokoknya sekitaran itu aja, mau hadas besar, mau junub, mau hadas kecil, mau haid, mau nifas, itu pasti sekitaran sholat, Quran, tawab, itu. Ada pertanyaan lagi? Apa tuh? Tadi yang salat kan harus dia nempel. Ya. Telapak tangan ini semuanya Ustaz. Enggak mesti semua. Oh. Enggak mesti Soalnya semua. kan ngeliat teman saya salat. Hmm. Dia tuh mungkin tangan jari panjang gimana? Dia gini, jari doang. Jadinya telapaknya enggak nempel. Nah, itu apa? Gini, kalau kita pakai tangan pendek, ya orangnya kecil, pakainya XL, kan pasti kelap. Ya, tangan segini ketutupan. Itu. Makanya ketika sujud pasti di ketutupan. Secara hukum fikih, yang penting ini masih ada kelihatan. Ya, ini kan termasuk perut juga. Pokoknya segini ini perut. Ini ketutupan segini sah, tapi makruh. Itu nggak apa-apa. Yang pasti kalau ketutupan semua tuh baru. Dia cowok Ustaz. Hah? Dia cowok. Iya, cowok ada yang pakai baju koko itu kelep. Gitu. Jadi iya, ini lengannya kepanjangan gitu kan ada ya? Dia tangannya pendek, tapi Ah. jari apa? Sengaja. Oh, sengaja. Iya, tetap sah cuma makruh. Iya, yang penting kan ada bagian dari telapaknya ini yang menyentuh gitu. Jadi kalau yang dianggap telapak itu pokoknya pas kita begini. Kalau kanan kirinya enggak. Makanya tadi kan saya bilang kalau begini enggak. Nah, ini kanan kiri enggak. Itu. Jadi ada batasan-batasannya. Kecuali begini. Kalau dari awal dia udah begini nih. Plek. Ini. Pas bangun dia baru begini. Kan ada ya? Ya, pas bangunnya begini. Itu mah enggak jadi masalah dah. Itu. Kadang-kadang kan dia begini tuh. Ya, tangannya gitu. Ya, itu kan pemahaman sebenarnya. Iya, pemahaman yang berbeda dengan kita. Karena ada hadis Nabi bilang, Nabi kalau sujud, bangun dari sujud itu seperti orang ngadonin adonan tepung. Kalau kata dia, ngadonin tepung tuh begini. Gitu. Makanya mereka mau bangun dari sujud begini tangannya. Kalau saya setahu saya dulu tukang dagang juga. Kalau ngadonin tepung yang ada ini digini-giniin. Tuh. Makanya bener kan begini. Gitu, bukannya begini gitu. Tapi kalau kata dia tukang tepung mana itu dia, ya udah biarin. Ya kali. Ya, ya artinya ya itulah itu. Kadang-kadang orang nggak usah diituin. Ya, ada lagi? Mungkin satu lagi. Kalau Ustaz, tawaf kan kita, jadi misalkan kita posisi di tengah gitu. Iya. Di depan penuh nih. Iya. Kalau tawaf berwudu mau nggak? Tawaf wudu. Wudu. Iya. Batal di tengah-tengah? Nah, itu. Ketika kita batal di tengah-tengah, kalau kita benar-benar ngikutin Syafi'i, itu wudu lagi. Itu dia masalahnya. Itu wudu lagi. Itu di tengah-tengah dia. Iya. Itu harus Iya, bahkan kan beda. ketika udah 6,5, kan setengah lagi tuh ya, setengah lagi tuh ya. Iya, kecolek perempuan. Itu secara Syafi'i batal. Nah, cuman di situ ulama kita bilang apa? Intiqalul mazhab. Jadi kita mengikuti mazhab setempat. Ahmad bin Hambal. Tapi kalau kita memang tetap mau kokoh, enggak, gue mau Syafi'i. Gitu. Ya silakan. Batal wudu lagi gitu. Itu batal wudu. Iya. Ya, itu. Iya. Iya. Makanya kan begini. Di beberapa hal kita boleh menggunakan 2 mazhab. Ya. Contoh, selain tadi itu. Besok nih, ingetin ya, jangan sampai lupa. Ini udah sering kali saya bilangin. Pas niat Ramadan. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu kan setiap ibadah berdiri sendiri, tidak ada kaitan dengan ibadah yang lain walaupun dia sejenis. Hari pertama nggak ada kaitan dengan hari kedua. Makanya dalam Syafi'i tiap mau puasa pasti niat. Nggak niat nggak sah. Itu. Tapi Maliki enggak. Yang namanya ibadah kalau masih satu nama, satu rangkaian, satu jenis, satu niat. Makanya di Madinah mazhabnya Maliki, niat itu cuma malam pertama. Saya niat puasa Ramadan sebulan penuh.
udah besok-besok kagak usah niat nggak apa-apa. Itu. Nah, di kita ulama-ulama itu memperbolehkan untuk kehati-hatian. Tetap yang mazhab Syafi'i tiap malam itu niat, tapi di malam pertama dia niat sebulan penuh. Kalaupun nanti katakanlah di hari ke-17 dia lupa, entah itu karena ketiduran, bangun-bangun subuh, kan dia belum niat. Insya Allah menurut ulama fikih itu sudah terhitung. Yang penting niat tanggal 1 ya. Jadi ini malam, besok kita mau puasa nih. Ini kan tanggal 1 jatuhnya. Jadi bukan malam berikutnya. Itu kalau malam berikutnya udah kagak dihitung. Itu udah kelewat. Itu udah kelewat hari kedua. Tuh ingetin tuh ya besok. Karena kadang-kadang orang suka lupa itu masalah itu. Terus kalau nanti ini juga gara-gara medsos juga sih ribet juga jadinya. Ya. Ini lagi viral juga niat puasa. Atau nawaitu sauma ghadin an adai pardi syahri apa? Nah itu Ramadoni. Itu ya. Yang salah Maradona, itu salah. Ya, kalau masih Ramadoni itu secara ilmu nahwu sorob, ya ilmu bahasa Arab memang yang benar bacanya Ramadoni. Gitu. Tapi kalau di mulut kita kan kadang-kadang habis tarawih itu kita bareng-bareng ya. Pada syahri Ramadona, imamnya juga Ramadona lagi. Jadi kita ngikutin. Itu ya kagak ngaji juga kali. Gitu ya. Lillahi ta'ala. Udah enggak apa-apa. Yang penting kan di sini. Pokoknya kita ingetin yang namanya niat itu di hati. Itu di hati. Kecuali kamu nyebut Ramadonanya di hati. Jadi nawaitu sauma ghadin an adai pardi syahri Ramadona, tapi pakai hati aja nggak di mulut. Itu baru nggak sah. Itu kenapa? Karena kalau dibaca Ramadona, itu Ramadonanya umum. Ramadan yang mana? Tapi kalau Ramadoni, Ramadan tahun ini, sekarang yang saya lagi jalanin. Itu. Jadi yang namanya niat itu dalam mazhab Syafi'i harus ada ta'yin, ada penentuan. Kayak kita sholat, mau sholat zuhur, itu wajib menyertakan zuhrinya. Fardo zuhurnya harus disertakan. Kalau enggak disebut itunya enggak sah. Yang penting kan sholat. Saya sholat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kagak sah. Itu. Kenapa? Harus ditakyin, ditentukan. Lu sholat apa itu? Itu. Tapi yang menjadi penentu sah atau tidaknya itu hati. Karena niat adanya di hati. Mulut ngucap A, hati ngucap B. Yang dianggap B. Itu. Mulut usolli fardhol asri. Tapi kenyataannya dia sholat zuhur. Hatinya juga zuhur. Sah. Walaupun ini fardhol asri. Itu. Ya bisa aja latah atau apa kan gitu. Yang dianggap pokoknya ini. Ramadan gitu. Ya artinya udahlah. Gak usah ribut. Jangan besok ketemu tetangga. Besok lu salah itu Ramadona. Yang bener Ramadoni. Oh gitu sok banget. Ditanya apa? Lah au. Iya. Gue sih kemarin kata guru gue begitu. Gitu-gitu doang lagi. Iya. Itu kalau penjelasannya namanya mudhof ilaih. Itu kalau dalam ilmu nahwu itu namanya mudhof ilaih. Kalau dalam bahasa Indonesia kata rangkap, kata gabungan. Itu kata yang digabung. Itu. Ya udahlah. Kalau itu mah udah bukan urusan kamu, urusan santri itu. Ya, pokoknya kalau mau Ramadona hatinya tetap pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Arab, sah. Yang Ramadhani sah. Sama juga nih, sekarang bulan Rajab kan, Allahumma barik lana fi. Dapatnya apa? Ada yang baca Rojaba, ada yang baca Rojabin. Terus yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Begitu aja. Itu kalau dijelasin lagi terpanjang lagi. Itu sebenarnya ismu khairun munsharif lah apa. Dengar aja belum pernah kan? Iya, itu aja. Itu. Ya boleh Rojaba, boleh Rojabin. Itu aja. Tapi giliran Sya'bana wa Ramadhana yang itu. Yang masalah pas di Rojabnya doang itu. Itu. Kita ya, enggak ada lagi pertanyaan. Nah, kita cukupkan besok insyaallah masuk kitabus shalah. Astagfirullah.